Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah Anda berpikir bagaimana cara YouTube menemukan video atau konten Anda? YouTube bekerja tidak lepas dari algoritma YouTube itu sendiri. Nah, bagaimana cara algoritma YouTube itu bekerja? Simak videonya sampai selesai. Sebelumnya, bagi yang belum subscribe channel Alia Garden, silahkan klik tombol subscribe agar saya lebih semangat membuat video. Oke, let's play. Cara kerja algoritma YouTube dan tips mengoptimalkannya. Algoritma YouTube merupakan faktor kunci yang menentukan performa video dan channel YouTube. Bagaimana cara kerjanya? Secara sederhana, semua orang bisa menjadi konten kreator atau YouTuber. Namun, tak semua orang bisa menghasilkan uang dari YouTube. Pasalnya, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi untuk memperoleh AdSense. Salah satunya adalah jumlah subscriber dan jam tayang. Untuk mencapai standar tersebut, tentunya tak lepas dari performa video yang kamu bagikan. Semakin mudah video ditemukan dan ditonton, maka performanya akan semakin baik. YouTube memiliki algoritma sendiri yang menentukan video mana yang dapat tampil di urutan teratas. Sederhananya, algoritma YouTube ibarat kriteria atau kisi-kisi yang harus dipenuhi oleh setiap video yang diunggah agar bisa menempati ranking teratas. Memahami cara kerja algoritma YouTube artinya memahami bagaimana trik agar video yang kamu bagikan dapat menempati urutan teratas pencarian. Melansir dari Social Pilot, sejak diluncurkan pada tahun 2005, YouTube telah memperbarui algoritmanya beberapa kali untuk meningkatkan kualitas hasil pencarian. Algoritma YouTube bekerja untuk menentukan suatu video, apakah video tersebut layak untuk direkomendasikan kepada penonton atau tidak. Setiap menit, ada 649.000 jam video yang ditonton oleh pengguna YouTube. Ada lebih dari 500 jam video baru diunggah ke YouTube setiap menitnya. Tentunya sulit menentukan video mana yang paling relevan untukmu. Oleh sebab itu, YouTube merancang suatu algoritma untuk membantu penggunanya untuk mendapatkan video yang paling tepat. Fungsi utama algoritma ini adalah membantu pengguna menemukan video mereka cari, serta memaksimalkan engagement dan kepuasan penonton. YouTube terus memperbarui algoritmanya secara signifikan. Akibatnya, perubahan ini berdampak pada video yang diposting dan bagaimana pengguna menemukannya. Berikut catatan algoritma yang terjadi sebelum tahun 2022. 1. Tahun-tahun 2005 sampai tahun 2011. Cara kerja YouTube adalah soal berapa banyak penonton pada sebuah video. Semakin tinggi jumlah penonton, maka video tersebut akan semakin sering muncul dalam rekomendasi teratas. 2. Tahun 2012. Algoritma penelusuran ini ditentukan berdasarkan total waktu yang dihabiskan oleh pengguna untuk menonton satu video. Semakin banyak jam tayang, semakin bagus performanya. 3. Tahun-tahun 2015 sampai tahun 2016. Algoritma penelusuran bekerja dengan melihat riwayat pencarian dan riwayat tontonan pengguna untuk merekomendasikan video yang paling relevan. 4. Tahun 2016 sekarang. Algoritma penelusuran YouTube mulai bekerja bersama dengan iklan atau demonetisasi. Namun, dibuat juga kebijakan baru untuk memperketat persyaratan iklan dan konten yang tidak menyinggung. Cara kerja algoritma YouTube dan tips mengoptimalkannya. Algoritma YouTube merupakan faktor kunci yang menentukan performa video dan channel YouTube. Bagaimana cara kerjanya? Secara sederhana, semua orang bisa menjadi konten kreator atau YouTuber. Namun, tak semua orang bisa menghasilkan uang dari YouTube. Pasalnya, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi untuk memperoleh AdSense. Salah satunya adalah jumlah subscriber dan jam tayang. Untuk mencapai standar tersebut, tentunya tak lepas dari performa video yang kamu bagikan. Semakin mudah video ditemukan dan ditonton, maka performanya akan semakin baik. YouTube memiliki algoritma sendiri yang menentukan video mana yang dapat tampil di urutan teratas. Sederhananya, algoritma YouTube ibarat kriteria atau kisi-kisi yang harus dipenuhi oleh setiap video yang diunggah agar bisa menempati ranking teratas. Memahami cara kerja algoritma YouTube artinya memahami bagaimana trik agar video yang kamu bagikan dapat menempati urutan teratas pencarian. Melansir dari Social Pilot, sejak diluncurkan pada tahun 2005, YouTube telah memperbarui algoritmanya beberapa kali untuk meningkatkan kualitas hasil pencarian. Algoritma YouTube bekerja untuk menentukan suatu video, apakah video tersebut layak untuk direkomendasikan kepada penonton atau tidak. Setiap menit, ada 649.000 jam video yang ditonton oleh pengguna YouTube.
Ada lebih dari 500 jam video baru diunggah ke YouTube setiap menitnya. Tentunya sulit menentukan video mana yang paling relevan untukmu. Oleh sebab itu, YouTube merancang suatu algoritma untuk membantu penggunanya untuk mendapatkan video yang paling tepat. Fungsi utama algoritma ini adalah membantu pengguna menemukan video mereka cari, serta memaksimalkan engagement dan kepuasan penonton. YouTube terus memperbarui algoritmanya secara signifikan. Akibatnya, perubahan ini berdampak pada video yang diposting dan bagaimana pengguna menemukannya. Berikut catatan algoritma yang terjadi sebelum tahun 2022. 1. Tahun-tahun 2005 sampai tahun 2011. Cara kerja YouTube adalah soal berapa banyak penonton pada sebuah video. Semakin tinggi jumlah penonton, maka video tersebut akan semakin sering muncul dalam rekomendasi teratas. 2. Tahun 2012. Algoritma penelusuran ini ditentukan berdasarkan total waktu yang dihabiskan oleh pengguna untuk menonton satu video. Semakin banyak jam tayang, semakin bagus performanya. 3. Tahun-tahun 2015 sampai tahun 2016. Algoritma penelusuran bekerja dengan melihat riwayat pencarian dan riwayat tontonan pengguna untuk merekomendasikan video yang paling relevan. 4. Tahun 2016 sekarang. Algoritma penelusuran YouTube mulai bekerja bersama dengan iklan atau demonetisasi. Namun, dibuat juga kebijakan baru untuk memperketat persyaratan iklan dan konten yang tidak menyinggung. Cara kerja algoritma YouTube dan tips mengoptimalkannya. Algoritma YouTube merupakan faktor kunci yang menentukan performa video dan channel YouTube. Bagaimana cara kerjanya? Secara sederhana, semua orang bisa menjadi konten kreator atau YouTuber. Namun, tak semua orang bisa menghasilkan uang dari YouTube. Pasalnya, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi untuk memperoleh AdSense. Salah satunya adalah jumlah subscriber dan jam tayang. Untuk mencapai standar tersebut, tentunya tak lepas dari performa video yang kamu bagikan. Semakin mudah video ditemukan dan ditonton, maka performanya akan semakin baik. YouTube memiliki algoritma sendiri yang menentukan video mana yang dapat tampil di urutan teratas. Sederhananya, algoritma YouTube ibarat kriteria atau kisi-kisi yang harus dipenuhi oleh setiap video yang diunggah agar bisa menempati ranking teratas. Memahami cara kerja algoritma YouTube artinya memahami bagaimana trik agar video yang kamu bagikan dapat menempati urutan teratas pencarian. Melansir dari Social Pilot, sejak diluncurkan pada tahun 2005, YouTube telah memperbarui algoritmanya beberapa kali untuk meningkatkan kualitas hasil pencarian. Algoritma YouTube bekerja untuk menentukan suatu video, apakah video tersebut layak untuk direkomendasikan kepada penonton atau tidak. Setiap menit, ada 649.000 jam video yang ditonton oleh pengguna YouTube. Ada lebih dari 500 jam video baru diunggah ke YouTube setiap menitnya. Tentunya sulit menentukan video mana yang paling relevan untukmu. Oleh sebab itu, YouTube merancang suatu algoritma untuk membantu penggunanya untuk mendapatkan video yang paling tepat. Fungsi utama algoritma ini adalah membantu pengguna menemukan video mereka cari, serta memaksimalkan engagement dan kepuasan penonton. YouTube terus memperbarui algoritmanya secara signifikan. Akibatnya, perubahan ini berdampak pada video yang diposting dan bagaimana pengguna menemukannya. YouTube menggunakan 3 kategori utama untuk mempersonalisasi video yang direkomendasikan, yakni personalisasi, riwayat tontonan dan aktivitas pengguna, kinerja, minat menonton video, durasi menonton video, dan kepuasan. Faktor eksternal, minat berdasarkan topik, kinerja pesaing, relevansi dengan musim atau tren saat ini. Ada 7 komponen di YouTube yang menentukan algoritma atau rekomendasi video yang akan kamu lihat. Berikut penjelasannya. 1. Beranda. Beranda adalah tempat pertama pengguna akan melihat rekomen. Untuk memaksimalkan algoritma ini, tingkatkan konsistensi video dan cobalah penuhi ekspektasi penonton agar videomu semakin sering muncul di laman beranda. 2. Suggested video. Video yang disarankan akan muncul di sisi bawah atau samping layar usai kamu menonton sebuah video. Untuk memaksimalkan algoritma ini, cobalah buat video serial yang terdiri atas beberapa part atau episode. Kemudian gabung video-video tersebut menjadi sebuah playlist. 3. Pencarian. Hasil pencarian tidak selalu diisi dengan video yang memiliki banyak penonton. Sebagian video muncul karena menggunakan kata kunci yang relevan dan memiliki jam tayang yang tinggi. Oleh sebab itu, maksimalkan kata kunci dan deskripsi video sebaik mungkin. 4.
Tab trending di YouTube menampilkan video paling populer saat ini dan membantu para kreator agar menjadi semakin populer. Video trending ini berbeda di setiap negara, tergantung pada topik trending yang sedang ramai di negara tersebut. Untuk memaksimalkan video kamu agar masuk trending topik, cobalah buat video yang menarik dan dapat dibagikan secara luas. Artinya, video harus bisa dinikmati oleh semua orang. 5. Subscription Step. Subscriber adalah pengguna yang memutuskan untuk berlangganan video kamu secara rutin. Artinya, video yang kamu bagikan akan muncul lebih dulu di beranda dan notifikasi subscriber. Kamu bisa mengoptimalkannya dengan mengajak penonton untuk mengklik tombol subscribe atau membuka fitur langganan berbayar. Dengan begitu, kamu bisa menjaga jumlah penonton videomu. 6. Notifikasi. YouTube memiliki fitur notifikasi yang berfungsi memberitahu pengguna jika kanal yang mereka subscribe telah membagikan video baru. Kamu bisa mengedukasi subscriber untuk mengaktifkan lonceng notifikasi. 7. Mode terbatas. Mode terbatas adalah fitur yang memungkinkan pengguna untuk memfilter video yang paling relevan. Beberapa filter mode terbatas diantaranya obat-obatan dan alkohol, kekerasan, konten yang menyinggung, dan sebagainya. Pastikan video yang kamu bagikan tidak masuk dalam kategori filter tersebut sehingga dapat muncul di beranda semua pengguna. Pada dasarnya, algoritma YouTube akan menghasilkan berbagai teknik SEO agar video yang dibagikan dapat muncul pada urutan teratas. Itulah penjelasan tentang algoritma YouTube dan cara mengoptimalkannya. Membuat konten video YouTube yang menurutmu menarik saja tidak cukup. Kamu juga perlu memahami algoritma YouTube 2022 serta cara kerjanya agar kanalmu bisa mendapatkan banyak penonton dan tentunya terkenal. Sebelum membahas lebih jauh, penting bagimu untuk mengetahui apa tujuan utama dari algoritma YouTube. Algoritma YouTube merupakan sistem yang menilai apakah suatu video memiliki kualitas baik dan dapat direkomendasikan untuk lebih banyak penonton. Selain itu, melalui algoritma YouTube juga dapat menciptakan kustomisasi personal berkaitan dengan jenis dan kategori video. Algoritma YouTube setiap tahun mengalami pembaharuan yang disebabkan oleh banyak faktor. Pembaharuan tersebut ada baiknya selalu kamu ketahui untuk menjalankan strategi konten video yang tepat. Walaupun algoritma YouTube selalu berganti, tapi ada setidaknya dua faktor utama yang selalu diperhatikan oleh YouTube yakni engagement. YouTube akan menilai seberapa banyak penonton yang memberikan komen, like, dan membagikan videomu. YouTube juga akan melihat bagaimana engagement tersebut. Apakah positif atau negatif? Faktor selanjutnya adalah metadata. Selain engagement, YouTube juga perlu memastikan bahwa metadata yang kamu cantumkan mulai dari judul, keywords, hingga deskripsi sesuai dengan yang dicari oleh pengguna YouTube. Tujuan utama algoritma YouTube, ada lebih dari 300 jam video yang diunggah melalui YouTube pada setiap menitnya, yang berarti algoritma YouTube harus berfungsi untuk mencocokkan kebutuhan penonton. Sama seperti Google, YouTube juga berfungsi sebagai mesin pencari. Sehingga para pekerja di balik algoritma YouTube harus bekerja keras untuk memastikan penonton. Untuk memaksimalkan performa video kamu di YouTube, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Hal penting yang perlu diperhatikan adalah memaksimalkan fitur yang tersedia dari YouTube. Fitur-fitur ini sangat berkaitan dengan algoritma YouTube. Berikut ini merupakan 4 bagian algoritma YouTube yang perlu kamu pelajari. Search. Fitur search, atau pencarian merupakan salah satu fitur YouTube yang memungkinkan penggunanya menemukan sebuah video. Cara kerja fitur ini adalah pengguna memasukkan query penelusuran yang berkaitan dengan video. Kemudian hasil pencarian akan memperlihatkan beberapa video yang relevan dengan query. Melalui algoritma YouTube, video teratas yang ditampilkan merupakan video-video yang memiliki relevansi, interaksi, dan kualitas terbaik dan terkait dengan query yang dimaksud. Trending. Fitur trending merupakan fitur hasil algoritma YouTube yang mengumpulkan video-video terpopuler di waktu tertentu. Video-video terpopuler yang masuk ke bagian trending akan berbeda-beda di setiap negara. Algoritma YouTube selalu memperbaharui video terpopuler setiap 15 menit sekali. Terdapat beberapa hal yang dijadikan acuan algoritma YouTube untuk menilai video tersebut sedang trending. Pertama adalah jumlah penayangan dari video. Berikutnya adalah seberapa cepat sebuah video ditonton, umur dari video berkaitan dengan waktu unggah, dan performa video dibanding dengan video-video terbaru. Subscription. Jika kamu menyukai video-video dari channel YouTube tertentu, fitur subscribe akan membantu menemukan lebih banyak konten video dari channel tersebut.
Tombol subscribe terletak pada bawah video dan ditandai dengan warna merah. Jika kamu sudah mengikuti atau subscribe di channel tertentu, setiap video baru akan ditampilkan pada beranda YouTube kamu. Aktivitas ini merupakan salah satu algoritma dari YouTube. Home dan Recommended Videos. Pada halaman home atau beranda YouTube kamu, algoritma YouTube akan menampilkan video-video rekomendasi sesuai dengan preferensi kamu. Video rekomendasi ini didasari pada beberapa hal seperti riwayat penelusuran dan channel yang diikuti atau subscribe. Selain dua hal tersebut, algoritma YouTube untuk rekomendasi video didasari oleh aktivitas pengguna lain apakah menonton video yang terkait hingga selesai. Jika iya, hal tersebut menandakan video berkualitas dan juga akan direkomendasikan. Faktor yang memengaruhi algoritma YouTube. Walaupun algoritma YouTube selalu berganti, tapi ada setidaknya dua faktor utama yang selalu diperhatikan oleh YouTube yakni. Faktor pertama adalah engagement. YouTube akan menilai seberapa banyak penonton yang memberikan komen, like, dan membagikan videomu. YouTube juga akan melihat bagaimana engagement tersebut. Apakah positif atau negatif? Faktor selanjutnya adalah metadata. Selain engagement, YouTube juga perlu memastikan bahwa metadata yang kamu cantumkan mulai dari judul, keywords, hingga deskripsi sesuai dengan yang dicari oleh pengguna YouTube. Algoritma YouTube 202. Informasi terbaru mengenai YouTube adalah, adanya peraturan baru terkait konten untuk anak. Dalam aturan itu tertulis bahwa, konten kreator anak berkemungkinan channel YouTube-nya tidak akan mendapatkan monetise atau iklan dari tiap video yang ditayangkan. Hingga nantinya kemungkinan akan mematikan juga beberapa fitur lain seperti pemberitahuan dan komentar. Maka dari itu, para konten creator yang mengkhususkan kontennya untuk anak-anak agar dapat mengonfirmasi sebelum mengupload apakah konten tersebut untuk anak-anak atau bukan. Peraturan baru ini dibuat oleh YouTube lantaran YouTube sempat didenda sebesar 170 juta dolar Amerika Serikat oleh Federal Trade Commission (FTC) New York, di mana YouTube telah melanggar peraturan perlindungan privasi online anak (COPPA) dengan mengumpulkan informasi si anak tanpa pemberitahuan orang tua dan menampilkan iklan di tayangan YouTube yang si anak itu tonton. Maka dari itu dengan adanya aturan ini, konten creator anak sebaiknya menghindari pelanggaran sebis. Mungkin, agar masih bisa terus mendapat iklan atau mungkin beralih ke konten lainnya. Berikut cara kerja algoritma YouTube pada setiap tahunnya yang menarik untuk kamu ketahui. Algoritma YouTube 2019. Pada tahun 2019 ini, YouTube menghentikan rekomendasi pada tayangan video berikutnya yang memiliki kesamaan isi konten yang telah kamu lihat. Jadi, ketika kamu selesai menonton satu video di YouTube, sudah tidak ada lagi rekomendasi selanjutnya untuk menonton video yang pembahasannya sama. Tujuannya adalah supaya membatasi dan mengurangi konten berbahaya yang akan disaksikan oleh penonton, selain itu juga untuk mengurangi celah para pembuat konten yang berbahaya di kanal YouTube. Algoritma YouTube pada tahun 2019, tidaklah sama dengan cara kerja algoritma pada tahun sebelumnya. Algoritma YouTube 2018. Mulai awal tahun 2018, YouTube mulai merubah cara kerja algoritmanya. Perubahan pada awal tahun ini, YouTube mulai mengurangi jumlah kanal YouTube yang harus dipantau oleh suatu kelompok. Algoritma YouTube 2017. Pada tahun 2017, YouTube mulai merubah cara kerja algoritmanya dengan lebih memerhatikan kualitas konten. Berlakunya algoritma ini diharapkan dapat mengurangi dan mencegah konten mengenai penodaan agama atau bahkan kepentingan kekuasaan. Cara mengoptimalkan YouTube untuk meningkatkan traffic organik. Setelah mengetahui algoritma YouTube 2021 dan tahun sebelumnya, kamu perlu mengetahui bagaimana cara mengoptimalkan dan cara untuk meningkatkan traffic organik. 1. Gunakan bahasa atau kata kunci yang sesuai ketika membuat judul. Langkah pertama ketika kamu ingin mengunggah video ke YouTube, pastinya kamu harus memasukkan judul yang sesuai dengan isi video. Alasannya karena YouTube juga mesin pencari seperti Google. Oleh karena itu, menggunakan keyword bisa mengoptimalkan pencarian. 2. Masukkan transkrip atau terjemahkan dialog video. YouTube dapat diakses secara luas di seluruh dunia. Jika kamu ingin memperluas area penontonmu, akan lebih baik jika kamu memberikan terjemahan. Sedangkan jika kamu memasukkan transkrip ke dalam videomu, maka mereka yang menonton sedang menonton video tanpa suara dapat tetap nyaman dan mengerti isi videomu. Menerapkan cara ini tentu akan membantumu meningkatkan jumlah penonton. Pasalnya, sound of viewing atau mereka yang menonton video tanpa suara juga tergolong cukup banyak.
3. Memanfaatkan bagian deskripsi. Bagian ini juga sangat penting ketika kamu ingin mengoptimalkan pencarian videomu di YouTube. Tuliskan deskripsi yang menarik dan yang mudah dimengerti mengenai isi video yang akan kamu upload. Deskripsi di bagian pertama sangat penting untuk mendapatkan rating di mesin pencari. Pada bagian deskripsi, kamu bisa memberikan deskripsi tentang tema dan isi video yang menggunakan keyword. 4. Thumbnail khusus. Keyword pada judul dan deskripsi memang sangat penting dalam mengoptimalkan videomu di mesin pencari YouTube. Tetapi ada bagian yang tidak kalah pentingnya, loh. Selain menggunakan keyword, sebanyak 90% video terbaik di YouTube menggunakan thumbnail khusus. Itu harus kamu pertimbangkan juga supaya kamu bisa meningkatkan traffic organik bagi videomu. 5. Ingatkan penonton untuk berlangganan di kanalmu. Kamu bisa mendorong penonton untuk berlangganan atau subscribe ke mungkin, agar masih bisa terus mendapat iklan atau mungkin beralih ke konten lainnya. Berikut cara kerja algoritma YouTube pada setiap tahunnya yang menarik untuk kamu ketahui. Algoritma YouTube 2019. Pada tahun 2019 ini, YouTube menghentikan rekomendasi pada tayangan video berikutnya yang memiliki kesamaan isi konten yang telah kamu lihat. Jadi, ketika kamu selesai menonton satu video di YouTube, sudah tidak ada lagi rekomendasi selanjutnya untuk menonton video yang pembahasannya sama. Tujuannya adalah supaya membatasi dan mengurangi konten berbahaya yang akan disaksikan oleh penonton, selain itu juga untuk mengurangi celah para pembuat konten yang berbahaya di kanal YouTube. Algoritma YouTube pada tahun 2019, tidaklah sama dengan cara kerja algoritma pada tahun sebelumnya. Algoritma YouTube 2018. Mulai awal tahun 2018, YouTube mulai merubah cara kerja algoritmanya. Perubahan pada awal tahun ini, YouTube mulai mengurangi jumlah kanal YouTube yang harus dipantau oleh suatu kelompok. Algoritma YouTube 2017. Pada tahun 2017, YouTube mulai merubah cara kerja algoritmanya dengan lebih memerhatikan kualitas konten. Berlakunya algoritma ini diharapkan dapat mengurangi dan mencegah konten mengenai penodaan agama atau bahkan kepentingan kekuasaan. Cara mengoptimalkan YouTube untuk meningkatkan traffic organik. Setelah mengetahui algoritma YouTube 2021 dan tahun sebelumnya, kamu perlu mengetahui bagaimana cara mengoptimalkan dan cara untuk meningkatkan traffic organik. 1. Gunakan bahasa atau kata kunci yang sesuai ketika membuat judul. Langkah pertama ketika kamu ingin mengunggah video ke YouTube, pastinya kamu harus memasukkan judul yang sesuai dengan isi video. Alasannya karena YouTube juga mesin pencari seperti Google. Oleh karena itu, menggunakan keyword bisa mengoptimalkan pencarian. 2. Masukkan transkrip atau terjemahkan dialog video. YouTube dapat diakses secara luas di seluruh dunia. Jika kamu ingin memperluas area penontonmu, akan lebih baik jika kamu memberikan terjemahan. Sedangkan jika kamu memasukkan transkrip ke dalam videomu, maka mereka yang menonton sedang menonton video tanpa suara dapat tetap nyaman dan mengerti isi videomu. Menerapkan cara ini tentu akan membantumu meningkatkan jumlah penonton. Pasalnya, sound of viewing atau mereka yang menonton video tanpa suara juga tergolong cukup banyak. 3. Memanfaatkan bagian deskripsi. Bagian ini juga sangat penting ketika kamu ingin mengoptimalkan pencarian videomu di YouTube. Tuliskan deskripsi yang menarik dan yang mudah dimengerti mengenai isi video yang akan kamu upload. Deskripsi di bagian pertama sangat penting untuk mendapatkan rating di mesin pencari. Pada bagian deskripsi, kamu bisa memberikan deskripsi tentang tema dan isi video yang menggunakan keyword. 4. Thumbnail khusus. Keyword pada judul dan deskripsi memang sangat penting dalam mengoptimalkan videomu di mesin pencari YouTube. Tetapi ada bagian yang tidak kalah pentingnya, loh. Selain menggunakan keyword, sebanyak 90% video terbaik di YouTube menggunakan thumbnail khusus. Itu harus kamu pertimbangkan juga supaya kamu bisa meningkatkan traffic organik bagi videomu. 5. Ingatkan penonton untuk berlangganan di kanalmu. Kamu bisa mendorong penonton untuk berlangganan atau subscribe ke